Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Kurnia dari kelompok 15 Praktikum Statistika 2. Jadi di sini tugas mingguan untuk shift 1. Anjir, PT Valion, Cok. PT Valion merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen baja. Oke, ini kepanjangan. Jadi di sini intinya ini H0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata waktu pemotongan antar mesinnya. Di sini kan ada mesin A, B, C, D. Nah, terus H1-nya itu ada perbedaan rata-rata waktu pemotongan antar mesin. Nah, langkah selanjutnya itu si tabel ininya kalian bikin jadi Excel. Ini bukan ini salah file. Kita buka dulu file. Nah, nah ini dia file. Ntar kalian buat sama persis kayak yang di tabel ini. Oh, kamu ditunjukin tabelnya. Oke, jadi kayak gini ya untuk si Excel sendiri. Mesin Pakai sama nih. waktu Kedengeran kamu di suara sini orang. mesin. Nah, udah kalian buat kayak gini. Ini kenapa ininya 1, 2, 3, 4, 5? Karena di soal ini ada 5 hari. Jadi A-nya itu ada 5, B-nya ada 5, C-nya ada 5, D-nya juga ada 5. Jadi A-nya itu ada 52, 50, 53 sesuai dengan yang di Excel. Nah, jadi kalian bikin aja Excel-nya. Nah, kalau udah dibikin Excel ya, kalian ke RStudio, set coding. Nah, file Excel tadi itu tempatnya itu harus satu sama tempat RStudio kalian. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu kalian pakai coding namanya getWD terus buka kurung tutup kurung. Nah, di sini bakal kelihatan. Di sini kalian harus nyimpen Excelnya itu di mana. Nah, selanjutnya itu kalian download package dulu. Package untuk membaca Excel namanya itu Read Excel. Terus package yang namanya CAR. Oke, kita running aja. Di sini saya nggak mencet yang install karena saya udah download yang installnya nanti lama lagi. Set set di running. Nah, terus selanjutnya kita input soal Excel dari tadi. Jadi soal satu, ini variabelnya namanya soal satu, terus dari baca Excel dimasukin ke variabel soal satu. Dan di sheet yang pertama, sheet itu halaman, set dibaca. Udah, terus selanjutnya kita melakukan yang namanya memastikan variabel dan dependent. Pakai yang mesin sama waktu pemotongan. Terus ngambilnya dari yang ini, waktu pemotongan sama mesin. Set, set, terus di sini kita melakukan yang namanya uji homogenitas dengan menggunakan Levane test yang mana hasilnya ini set. Nah, di sini kita bakal dapat hasilnya itu p-value sebesar 1. Di sini karena nilainya itu lebih besar dari 0,05, di mana artinya itu varian antar mesin homogennya itu sama. Jadi asumsi homogenitas pada ANOVA di sini ini terpenuhi. Jadi bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya itu kita eh, melakukan yang namanya uji normalitas memakai Shapiro-Wilk. Nah, di sini nih kita dapat nilai p-value-nya sebesar 0,9573 yang dimana karena nilainya ini lebih besar dari 0,05 yang dimana data distribusi normal dan asumsi kenormalan juga terpenuhi. Nah, setelah dua ini aman, kita baru bisa lanjut ke tahap berikutnya yang dimana namanya pengujian ANOVA satu arah. Set. Nah, di atas sini, nah, ini kan didapat nilai segini ya. Terlihat kalau si nilai F-value-nya itu sebesar 21,833 dengan P-value-nya sebesar 6,69 ini. Nah, yang dimana si value-nya kan lebih kecil dari 0,05 ya. Nah, dimana artinya H0-nya itu ditolak. Dimana artinya ada perbedaan rata-rata pemotongan yang signifikan antar mesin pemotong baja di PT Valion. Nah, selanjutnya ke soal yang kedua, ini untuk sip 1. Kayak gini. Sama kayak tadi ya, ini tinggal kalian baca, terus kalian bikin ke Excel lagi. Kayak gini jadinya. Sama kayak tadi ya, ininya ada sesuai dengan jumlah ininya. Oke, lanjut. Langsung kayak studio aja. Sama kayak tadi, ini input soalnya dulu. Terus kita melakukan definisi faktor sama variabel. Terus kita uji yang namanya Levanitas untuk homogen si datanya.
Nah, di sini kan nilainya 0,998 ya, yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Yang dimana artinya variasi datanya homogen dan asumsi homogenitasnya terpenuhi. Jadi bisa lanjut ke tahap yang namanya itu normalisasi data pakai si Shapiro tadi. Set. Nah, si nilainya kan ini 0,05354 ya, yang dimana ini lebih besar dari 0,5, yang dimana kalau kayak gini si datanya itu masih dianggap distribusinya normal. Nah, baru bisa lanjut ke tahap akhir, yaitu uji ANOVA dua arah. Set. Nah, nah di sini nih untuk metode perlakuan panas itu kita dapat si p-value-nya itu kurang dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Nah, karena lebih kecil dari 0,5, yang dimana itu artinya perlakuan panas berpengaruh dan berpengaruh secara signifikan terhadap kekuatan tarik baja. Nah, kekuatan untuk variabel suhu pemanasan diperoleh itu p-value-nya sebesar 9,294 kali 10 pangkat minus 13. Yang dimana nilainya juga lebih kecil dari 0,05, yang mana suhu berpengaruh secara signifikan terhadap kekuatan tarik baja. Nah, sedangkan untuk yang terakhir itu pada bagian interaksi metode dan suhu diperoleh value sebesar 0,3833, lebih besar dari 0,05, yang dimana artinya itu tidak ada interaksi signifikan antara metode perlakuan panas dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik baja. Jadi kesimpulan di sini adalah metode perlakuan panas dan suhu pemanasan sama-sama berpengaruh terhadap kekuatan tarik baja, tapi keduanya nggak memiliki interaksi yang signifikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.